event Pelangi Budaya Nusantara Kabupaten Karimun 2003 sampai dengan HUT Kabupaten Karimun yang ke-24. Lebih khusus saudara kami yang dari luar daerah Kabupaten Karimun, baik dari Kepri, kabupaten kotanya, maupun dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, dan juga negara tetangga Singapura dan Malaysia yang hadir di sini, para datu-datu, datin-datin yang tadi telah disebutkan, lebih khusus tentunya Datuk Pak Unur, gimana nih hari ini, siang ini kita mau kemana nih Pak? Alhamdulillah kita ketemu dengan Mbak Yoli, dan siang hari ini saya akan menuju ke kantor Bupati karena jam 1.30 akan ada rapat dengan masyarakat menyelesaikan masalah pertanahan. Oke, berarti hari ini saya bakal ikut Bapak ke kantor nih ya Pak? Insya Allah. Oke, boleh ya Pak? Oke, yuk silakan. Saya biasanya pagi itu di rumah dinas itu menerima tamu-tamu sebelum ke kantor, sebelum ke acara. Jadi banyaknya di kantor itu pada saat-saat tertentu. Kalau di rumah dinas banyak menerima tamu karena rumah dinas itu lebih dekat ke pelabuhan, masyarakat dari pulau-pulau yang datang ya. Nah, jadi saya terima dulu, mulai itu kadang-kadang jam 6.30, jam 7 ketemu, atau yang memang buru-buru itu ya kita ajak subuh sekalian karena di rumah dinas ada musola, kita bersubuh, kemudian kita sebas ba'da subuh itu kita bincang-bincang apa saja yang mereka perlukan. Kadang-kadang kita sarapan di dalam sama-sama, tapi itu tidak tiap hari. Oh, itu tidak tiap hari. Tapi sering kita lakukan. Jadi pelayanan itu ya secepat mungkin, semudah mungkin yang bisa kita berikan, karena kalau kita tunda-tunda pun akhirnya itu menjadi PR buat kita gitu. Berarti untuk rumah dinas itu terbuka untuk masyarakat, siapapun yang mau bercerita kepada Bapak tuh ya Pak ya? Benar. Tapi biasanya kalau misalnya masyarakat nih datang ke rumah Bapak, itu apa tuh Pak biasanya keluhan masyarakat? Berbagai persoalan lah ya, tentang sosial, ada menyangkut dengan pelayanan di bidang pemerintahan, surat menyurat, kemudian ya keluhan-keluhan tentang status sosial ekonominya, minta bantuan, yang sakit, yang berbagai persoalan lah. Ya, kadang-kadang tamu-tamu juga yang dari dinas ya, kemudian dari kantor, instansi. Biasanya lebih banyak kita terima di kediaman dinas gitu. Kecuali itu rapat-rapat besar baru kita ada di kantor. Ya. Tapi Pak, ngejalanin kehidupan yang maksudnya apa ya? Sehari-hari aja kita udah ada problematika kehidupan, ditambah nih sama masyarakat yang apa ya, ngadu atau cerita ke Bapak, mengeluh, meminta saran. Itu gimana Pak? Capek nggak? Karena udah puluhan tahun kita di pemerintahan. Kita kalau bicara di Karimun ini sejak tahun 2000 ya. Bapak di sini dari tahun 2000? 2000 ya. Karena sebelum 2000 juga pernah 96 saya pernah jadi lurah di sini. Ya, 1 tahun kemudian saya sekolah lagi pendidikan di 2097 itu sampai 99. Jadi mulai dari sana itu udah biasa lah ya, pernah jadi lurah. Kemudian tahun 2000 itu pernah jadi camat pembantu, 2001 jadi camat, cuma pelayanan masyarakat ya. Jadi sudah terbiasa. Sepertiga dari usia kita ini sebenarnya ya sudah menjalani untuk pelayanan kepada masyarakat ya. Udah menjadi bagian kehidupan. Jadi udah biasa, dan apapun permasalahan, ya istri mau melahirkan, ya anak sakit, sekolah, apapun persoalan di rumah tangga, ada persoalan keluarga, ya kehidupan sosial, dan juga menyangkut dengan masalah bidang pemerintahan. Jadi sebagai
katakanlah di kepala daerah itu kan 3 bidang. Yaitu ada bidang pemerintahannya, kemudian bidang kemasyarakatan,nya dan bidang pembangunan. 3 hal itu yang kita jalan. Jadi saya kira udah happy aja lah. Udah happy. Udah happy aja. Tapi kalau misalnya nih Pak, ini istilah anak muda zaman sekarang, ada introvert, ada extrovert. Nah, Bapak sendiri mengklasifikasikan diri Bapak ini sebagai orang yang terbuka atau tertutup nih? Saya kira kalau saya terbuka. Kalau saya, tapi dari orang ya. Iya. Terbukanya kita yang memiliki handphone saya. Setiap saat, kapan saja biasa berhubungan. Dan handphone saya itu tidak pegang kemudian saya pegang sendiri. Dan setiap sore atau malam sebelum tidur pasti sedang membuka. Atau di kadang-kadang di mobil di sana orang sebutkan kalau apa yang mereka perlukan saya layani dengan dia itu kan. Itu langsung Bapak sendiri tanpa ajudan? Tanpa ajudan. Wah, berarti kan saya ngeluh nih ke Bapak, Pak Honor bla bla bla, itu Bapak sendiri yang kebales? Saya sendiri yang balas, baru saya perintah ke ajudan yang menyelesaikan supaya menjadi persoalan mereka, gitu kan. Kemudian ya setelah malam itu atau subuh dah santai itu jam 6 saya buka handphone, lihat berapa banyak ya udah masuk tadi malam, saya balas semua dulu. Nah, yang ada masalah-masalah urusan yang nggak selesai karena ada bantuan-bantuan yang diperlukan, nah itu setelah ajudan datang nanti saya suruh selesaikan satu-satu ke tempat mereka gitu. Udah sepertiga dari kehidupan Bapak nih, banyak masyarakat, Bapak melayani masyarakat. Hal paling unik apa nih Pak, masyarakat ngadu ke Bapak? Saya kira yang terbanyak lah ya. Terbanyak ditemui ya? Ya, ditemui itu adalah aktivitas masyarakat untuk buat kegiatan-kegiatan yang perlu perhatian, perlu support kita ya. Itulah rata-ratanya. Yang keluhan terhadap kesusahan dalam sehari-hari kehidupan tidak terlalu banyak, tapi kegiatan yang banyak. Mereka buat acara ini, buat acara untuk support kita masyarakat dari berorganisasi, dari kemahasiswaan ya. Itulah yang bagian yang kita layani, bidang kemasyarakatan tadi ya. Enjoy ya Pak berarti? Enjoy. Nah, kalau dari sana tadi ke kantor Bupati berapa Pak jaraknya tuh biasanya? Ya, kalau dari rumah dinas ke kantor Bupati itu lebih kurang sekitar 12 sampai 13 kilo lah. 12 sampai 13 jarak itu 8 kilo, kemudian dari rumah ini ke sini 5 kilo, 12 sampai 13 kilo lah jalan. Makan waktu 15 sampai 20 menit harus kita jalani. Berarti pas zaman di tahun 96 ya tadi ya Bapak masuk ke sini ya? 96 saya di sini lurah, ini masih kecamatan dulu, belum ada kabupaten. Masih jalan, kecamatan. Masih kecamatan. Kan dulu kita di bawah kabupaten Riau. kan, ya Kabupaten. Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Riau. Oh, oke. Terdiri dari 17 kecamatan, termasuk salah satunya Kecamatan Karimun. Nah, dulu dari Tanjung Pinang itu ada 3 kecamatan, Bintan Timur, Bintan Selatan, dan Kecamatan Bintan Utara. Bintan Timur itu Kijang, Bintan Utaranya Uban, Bintan Selatannya Tanjung Pinang. Kalau misalnya ngelihat Karimun hari ini sama di tahun 96 yang kemarin, Ini jauh. Ya udah, itu berarti sudah 27 tahun yang lalu ya. iya benar. Jauh lah. Jauh banget ya Pak ya? Ya karena saya di pemerintah, tapi yang lebih merasakan perubahan itu masyarakat. Pada saat 96 masih kecamatan kan di sini ini Kecamatan Karimun itu masih tiga kelurahan. 3 kelurahan? Iya, 3 kelurahan, Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan Tebing, dan Kelurahan Meral. Nah, itu tiga kelurahan. Jadi yang kita berdiri ini masih masuk wilayah Kelurahan Tanjung Balai. Kecamatannya Kecamatan Karimun, Pulau ini kecamatan. Nah, kan besok nih kebetulan Karimun ulang tahun ke-24. Iya. Nah, kita sebelumnya ngucapin dulu kali ya Pak, selamat hari ulang tahun ke-24 untuk Kabupaten Karimun. Harapannya semoga semakin maju ya dan berkembang tentunya ya Pak. Insya Allah, iya. Nah, ini kalau kayak gini udah dari kemarin kan besok titik puncaknya nih Pak. Iya. Tapi udah beredar nih Pak, beritanya kemana-mana kalau misalnya Karimun banjir kegiatan di bulan Oktober. Iya. Udah rangkaian kegiatan apa aja tuh Pak yang udah dilaksanakan? Selama mulai Agustus kemarin ya, kegiatan 17-an
diisi dengan kegiatan ada hiburan-hiburan masyarakat ya. Kemudian memasuki bulan September ya, kita juga ada kegiatan masyarakat juga Maulid Nabi, kebetulan bulan Maulud. Di Oktober ini dalam rangka ulang tahun Kabupaten Karimun, jadi setiap minggunya ada kegiatan-kegiatan kesenian. Ada artis lokal, ada artis yang dari luar. Kemudian kemarin baru selesai kita laksanakan kegiatan reuni akbar ya. Reuni akbar itu 50 angkatan. 50 angkatan? Ya, dari tahun 69 sampai dengan 2019. Termasuk Bapak nggak tuh? Saya tahun 83. Oh, tahun 83. Di sini SMA-nya. Jadi ketemulah guru-guru yang lama yang sudah 50 tahun yang lalu kan. Masih ketemu tuh Pak? Ada yang ketemu guru-gurunya, umurnya 83, masih ada yang sehat gitu. Ada 14 guru-guru yang datang dari luar daerah yang kita jumpai. Kemudian besoknya lagi itu 2 hari itu acaranya, karena saya tuan rumah, kebetulan saya alumni, ya saya persiapkan lah untuk kawan-kawan dari berbagai daerah, mereka sangat senang. Iya. Kemudian besoknya kita laksanakan gerak jalan santai, fun walk, kemudian ada artis yang kita datangkan itu hampir 25.000 orang pesertanya. Itu dari Karimun atau dari seluruh Kepri itu? Nah, dari Karimun, dari pulau-pulau yang ada hadir pada saat itu yang sangat luar biasa ya. Kemudian nanti tanggal 12 malam itu kegiatan tabligh akbar Buya Arazi yang ngetop di YouTube itu. Kemudian tanggal 15 itu hari Minggu kita laksanakan maraton 10 kilo. Maraton ya 10 kilo itu dilaksanakan oleh pihak swasta, tapi kita juga support. Berarti ya. kerjasama ya Kerjasama, kita support. Kemudian siangnya tuh hari Minggu lomba masak-masak, ibu-ibu, bapak-bapak, kepala dinas. Kepala dinas tuh Iya, Pak? termasuk saya nanti ikut masak nanti itu. Wah, Mbak, kan? udah ada Saya rencana wakil nih bupati, mau saya masak bilang, apa? buat yang gampang-gampang, nasi goreng, gulai asam pedas. Ya, itu nanti diambil istri, kita lomba lah untuk hiburan. Udah ada persiapan tuh Pak? Belajar masak? Kalau masak saya insya Allah lah ya. Wah, kita harus nyoba nih makanan masakan Bapak. Insya Allah. Nah, kalau untuk besok di hari H rencananya apa tuh Pak kegiatannya? Upacara? Upacara itu biasa sampai pegang-pegang. Kemudian setelah itu jam 9-nya kita acara syukuran. Ya syukuran itulah ada potong tumpeng, acara jaga kedaerahan, jagaman, dan ada acara adat gitu. Tapi intinya kepada penyampaian pengarahan, penyampaian ekspos tentang Karimun, kemudian ya doa selamat kita lah. Oke. Sederhana lah. Baru malam diisi dengan tabligh akbar. Acara rakyat ya Pak ya? Iya. Nah, itu bakal dilaksanakan di mana Pak? Di panggung Gubernur Kementerian Kostal Area. Kemudian syukurannya di halaman rumah dinas. Ini kita kan sekarang menuju kantor Bupati, ngelewatin Iya. Coastal Area nggak Pak? Udah, kita sedang berjalan di Coastal Area ini. Oh, ini Panjang Coastal Coastal Area. Area ini 10 kilo. Itu yang dibangun tahun 2008-2009. Pada saat itu saya sebagai wakil bupati. Gitu. Kita selesaikan pada saat itu 2 periode, 2008-2009 sampai 2011, kemudian dilanjutkan lagi 2011 sampai 2015. Berarti Coastal Area ini jalan sepanjang ini Coastal Area ya Pak? Iya. Jadi panjang jalannya bentangnya itu 10 kilo, bolak-balik ini udah 20 kilo. Wow. Ya, panjangnya ini menggunakan dana APBD semua. APBD. 2 periode ya Pak Bapak Iya, menyelesaikannya? waktu itu zaman Pak Nurdin sebagai bupatinya saya wakil. Namun bagian yang ujung itu zaman saya selesaikan, karena kemarin itu kan beliau waktu masih bupati kan pindah ke provinsi, jadi wakil gubernur dan akhirnya jadi gubernur. Jadi ada ruas yang belum selesai, kami selesaikan sampai jembatan kuning itu. Dan jembatan kuning kita selesaikan, baik tanahnya, ganti ruginya, aspalnya dibantu nih kita serahkan provinsi nih. Oh. Jalan provinsi ya, awalnya jalan kabupaten tapi karena berat kita serahkan provinsi. Tapi ini merupakan salah satu ikon yang dibangun pada masanya zaman Pak Sani, ada bangun 200 meter, jangan Pak Nurdin sisanya itu hampir 10 km dengan 2 ruas, yang sisa yang tidak selesai pada saat itu saya selesaikan lah. Berarti ini udah selesai Coastal Area nih Pak ya? Selesai, dan ini menjadi salah satu daya tarik untuk Karimun lah ke depan, yang tidak ada mungkin di Kepri ini yang punya
bentangan jalan pesisir 10 kilo, balik ke 20 kilo belum ada. Kalau yang di depan nih apa nih Pak? Ini yang nama jembatan kuning zaman Pak Nurdin dulu, satu paket bangun ini. Aspalnya baru sekarang nih. Kemarin belum tembus ini, baru tahun lalu tahun 2020 kita tembuskan sampai ke ujung. Dan ini menjadi jembatan Sanur. Sanur, singkatan apa tuh Pak? Sanur. Sani, Nurdin, dan katanya di belakang R itu Rafiq gitu. Berarti ada 3 kepala daerah. Iya. Tapi sebelum kalau nggak ada jembatan kuning ini terputus nih Pak. Ini terputus, ada sungai untuk tempat lalu kapal-kapal nelayan. Jadi yang di sini. Jadi ini sekarang sore udah ramai nih. Jadi tempat wisata juga nih? Jadi kayak jembatan Barelang. ada kulinernya. Warnanya juga unik, kuning. Ya, jadi identik dengan warna orang Melayu kan? Iya Identik betul. dengan warna kuning. Jadi ini setelah dibangun ini jadi tempat wisata di sini nih. Terus sore, pagi-pagi, minggu orang banyak meratung buat keluarga. Gitu. Iya tempat Senam. enak sih ya Pak ya. Iya. Bisa ngeliat lautan juga di sebelah Ini udah kanan. depannya udah ke Johor Baru itu. Oh berarti deket ya Pak? Jadi kalau dari sini setengah jam udah nyampe. Oh setengah jam. Ke Kukuk tuh. Pak, Iya. ini kan Bapak udah 8, ini tahun ke-8 Bapak menjabat 8, sebagai ya. bupati nih. Ya. Nah, kalau misalnya melihat Karimun, apa sih Pak potensi yang bisa dikembangkan? Ya. Kalau kita lihat di Karimun bisa dikembangkan sekarang di sektornya adalah sektor pariwisata. Ada beberapa tempat yang kita kembangkan. Kemudian di sini sektor industri. Karena masih ada juga kawasan-kawasan yang bisa untuk sepian. Ya. Kemudian sektor pertanian. Itu di Pulau Kundur pengembangan untuk sektor pertanian. Tapi pertanian ini saya kira peluangnya sangat besar sejak ditutupnya Rempang. Itu kan daerah itu ada daerah pertanian. Ya, ini pasti akan lari mencari untuk kebutuhan ketahanan pangan di Batam itu kepada daerah penyangga seperti kita sini Bintan. Nah, jadi punya peluang bagi petani-petani untuk meningkatkan produksinya bisa bawa ke Batam. Sini yang dibawa ke Batam komoditi itu banyak. Nanas, kelapa, ya, pisang. Komoditi yang paling banyak mungkin ditanam itu apa Pak di Karimun? Kalau di Karimun secara keseluruhan yang ngetopnya tuh durian. Oh durian, Iya, durian khas Karimun. Iya, durian khas Karimun yang biasanya sama seperti Malaysia. Jadi kalau di Batam, Mbak pergi ke sana, itu kan ada durian-durian di durian kundur, itu durian Karimun. Oh itu durian Itu Karimun. terkenal, dia ada berbagai Durian paling enak. durian duri hitam. Oh durian Black, hitam. ya, black top itu yang Kayaknya terkenal. pernah saya lihat di tontonan Upin Ipin. Ya, Tapi black Pak top. kalau misalnya mungkin Batam terkenal dengan bukan negara maksudnya kota yang banyak investornya. Karimun ini mau Bapak perkenalkan apa nih? Ketika kita ingat Karimun kita ingat apa? Itu Ya, apa yang pengen Bapak kalau tonjolin? kita ini kalau seperti Batam ini kita tak bisa. Iya. Kita kan untuk wisata kuliner, wisata religius, ya untuk di sini tuh yang lebih memungkinkan karena kalau Batam itu kota modern yang dibangunnya, tapi kita kota-kota kuliner sih ada makan-makan ala kampung kita. Oh berarti kuliner. Kuliner ya. Sepanjang Korsal area itu kalau malam mungkin bisa Mbak lewat, itu makanan semua. Di pinggir pantai lesehan kayak Malioboro itu ada di Karimun di sini. Terinspirasi dari Jogja. Mereka yang mungkin yang kita bangun dulu tidak untuk itu sebenarnya, tapi mereka mulai dikembangkan mulai dari jam 4 sore itu jualan semua makanan situ lesehan-lesehan yang mungkin ada di tempat kita sini. Kemudian wisata religius itu dengan masjid-masjid, kegiatan-kegiatan keagamaan yang cukup banyak, dan kita lihat dari Malaysia, Singapura yang datang ke sini, ya mereka berkunjung seperti itu untuk kegiatan religius itu. Ini ruangan saya. Nah, tapi di usia 24 tahun Kabupaten Karimun, apa sih pesan-pesan Bapak untuk kepala-kepala OPD di Kabupaten Karimun? Nih, dimasuki usia yang ke-24 tahun artinya sebuah perjalanan yang tidak singkat, yang panjang di sebuah kabupaten, dan rata-rata kepala dinas adalah orang-orang birokrasi ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk pemerintah dan masyarakat. Saya kira sudah saatnya bekerja itu dengan hati, bekerja dengan semangat yang tinggi, bahwa kita adalah abdi negara, abdi masyarakat yang memberikan pelayanan
hendaknya semakin hari semakin melakukan perubahan-perubahan, terobosan-terobosan. Apalagi mereka adalah para pejabat-pejabat tinggi, pratama, pejabat tinggi, administrator, dan juga pejabat pengawas kalau sekarang namanya, yang sudah tahu tugas dan fungsinya masing-masing, yang saya kira dengan diberikan gaji, diberikan dengan tunjangan kinerja, hak-hak mereka diberikan oleh negara dan pemerintah daerah, selain dan kewajibannya memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu bisa diberikan dengan baik, sehingga secara internal ya di dalam roda pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Secara eksternal dengan masyarakat juga tidak banyak keluhan. Masyarakat tidak banyak permintaan-permintaan mereka. Yang sama ini saya tahu adalah bagaimana di bidang pendidikan, kemudian bagaimana di bidang kesehatan, kemudian bagaimana di bidang infrastruktur jalan, penerangan, pelabuhan, transportasi yang mereka perlukan ya. Itu akan menimbulkan suatu kenyamanan. Ini harus bisa kita berikan. Kemudian juga kepada kepala-kepala dinas, saya lah khususnya, juga sifatnya terbuka. Ya, mereka mau jadi kepala dinas, kemudian kepala dinas memiliki tanggung jawab. Artinya tidak hanya memberikan pelayanan kepada saya sebagai atasan, tapi kepada masyarakat lebih penting. Contoh saya terbuka saja masalah handphone dengan ini, seorang kepala dinas juga harus terbuka dengan masyarakat, sehingga bisa diakses, bisa dihubungi. Jadi kalau memiliki ketertutupan dalam kita melakukan ini, ya saya kira tidak pas. Dan kalau memang kita tertutup seperti itu, tidak layak kita menjadi seorang pimpinan. Artinya ya itu kan milik masyarakat, bukan dia pelayan hanya kepada pimpinan selaku bupati atasannya, tapi sebagai bertanggung jawab pada masyarakat yang membantu saya. Tak mungkin bisa saya tangani semuanya, ya kan? Iya benar. Dan seorang pemimpin itu pasti punya pembantu-pembantunya. Pembantu adalah dinas-dinas teknis ini. Mereka yang harusnya banyak akses ke masyarakat, yang tidak bisa mereka selesaikan, tidak kewenangannya, lapor atasan pimpinan, sehingga mengambil kebijakan-kebijakan. Saya kira itu yang paling penting dalam usia 24 tahun ini, merubah mindset berpikir menjadi seorang pemimpin itu ke arah yang lebih visioner lah gitu. Bahwa aku dilantik, aku diberikan jabatan, aku punya tanggung jawab secara internal kepada yang memberikan tanggung jawab jabatan, secara eksternal kepada masyarakat yang menerima pelayanan akibat aku diberikan amanah memimpin sebuah dinas yang menyangkut dengan teknis pelayanan masyarakat. Itu harus mereka pahami. Kalau tadi kita ke kepala OPD, nah kalau untuk masyarakat sendiri apa nih Pak? Ya masyarakat sendiri dengan kami sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan sebagai pelayan, Bapak Ibu masyarakat sebagai tuan-tuan, ya juga sama. Artinya juga jangan cepat a priori dulu. Kalau ada persoalan-persoalan yang tidak selesaikan, jalur-jalur tertentu disampaikan. Ya media sosial itu sangat penting. Saya juga punya akun, dan saya juga minta dinas-dinas juga punya media yang bisa mereka akses, orang bisa akses. Contoh saya sendirilah ada akun Facebook, ada akun mungkin di YouTube. Yang Facebook ini kan yang paling gampang, ya kan, untuk orang berkomunikasi dengan saya. Keluhan-keluhan tuh saya dapat tahu, oh ini ada keluhan ini, ada masalah ini dibantu, masalah rumah, masalah yang sakit, ya sekira lebih cepat kita dapatkan. Jadi saya kira komunikasi keterbukaan itu sangat penting, saya kira. Berarti untuk masyarakat bisa langsung mengadu ke Pak Aunur via Facebook, Instagram ya Pak, ya, lebih mudah. Nah kalau untuk harapan Bapak sendiri di usia 24 tahun Karimun? Ya marilah kita sama-sama, kami sebagai pelayan akan memberikan layanan yang baik, yang optimal. Begitu juga masyarakat yang menerima pelayanan ini, ya bangunlah kritik sosial yang konstruktif, ya. Jangan tendensis kepada hal yang negatif, yang menjustice bahwa begini-begini. Ada hal yang disampaikan itu bisa kita dudukkan secara musyawarah. Tapi saya katakan, alhamdulillah sampai hari ini, ya saya sudah sejak tahun 2000 ya, kayak tadi kan 2000 masuk sini setelah tahun 96 setahun jadi lurah. Hari ini kabupaten sangat kondusif lah, ya, kondusif masyarakatnya, alhamdulillah.
Ya artinya punya kritik-kritiknya juga yang baik-baik, Kritik membangun ya yang Pak. konstruktif, artinya ada saran-saran. Ya kadang-kadang kita jawab, kadang-kadang tidak kita, tapi kita lakukan dengan perubahan. Ya saya katakan udah 20 tahun masyarakat alhamdulillah lah. Di sini sangat aman, tenang, masyarakatnya juga alhamdulillah cukup ya, cukup baik gitu. Dan rasakan tiap daerah itu masih terjadi perbedaan, tapi katakan Karimun ya masyarakat luar biasa lah. Berarti masyarakat Karimun luar biasa. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Unur. Sebelumnya kita sama-sama yuk Pak, kita ngucapin selamat HUT ke-24 Kabupaten Karimun. Semoga kedepannya lebih maju dan juga semakin berkembang ya Pak. Insyaallah, ya. Terima kasih banyak Pak Unur atas waktunya. Sama-sama, Sukses ya, selalu. mudah-mudahan dapat ketemu lagi dan kesempatan saya doakan mudah-mudahan ulasan TV ya. Iya, benar. Ulasan TV di Kepri ini selalu eksis, selalu dicintai oleh para masyarakat pemirsa dan menjadi salah satu media sosial yang dicintai lah. Menyampaikan aspirasi Dan masyarakat menyampaikan ya aspirasi Pak. masyarakat. Dan hari ini berada di Karimun di ulang tahun yang ke-24, saya terima kasih atas ucapannya. Insya Allah ya mudah-mudahan akan ketemu lagi, dan salam dari saya buat seluruh masyarakat di Kepri, kabupaten kota yang lain yang juga pada saat-saat akan melaksanakan ulang tahun. Mudah-mudahan ya kita di Kepri ini akan maju terus lah. Oke, baik. Amin, terima kasih banyak Pak khususnya Unur. Karimun. Terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.